Jelas? Nah, makanya ada maulid. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Untung suaraku elek. Kalau bagus terus bahaya. Ali Maksum gak dikasih mic. Ya, suara saya itu kan bagusnya di awal, rodok apik didik. Begitu rodok lama didik ngelokor. Makanya biasanya saya sadar sendiri nyenggak iki awal dok, baru meneng aku alon. Gak krungu gitu ya. Serahkan pada ahlinya. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Cinta Nabi dan keluarganya itu adalah agamaku. Maksudnya agama di sini bukan agama. Artinya jalan hidupku. Din itu artinya banyak. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Dan konsep hidupku, jalan hidupku, konsep hidupku yaitu cinta Nabi dan keluarga Nabi. Dini wa madhabi haqqan wa yakin. Aku ucapkan ini dengan penuh kebenaran dan keyakinan. Wa umdati fi kulli hin. Setiap saat aku bersandar pada cinta Nabi dan cinta keluarga Nabi. Dan aku berharap dengan berkat mencintai mereka semua nanti aku mendapatkan husnul khotimah. Ini orang yang gak dengar, yang gak paham ngomong, apa itu? Kok nyanyi-nyanyi muji Nabi? Dibilang agamanya cinta Nabi. Musuh agama kok cinta Nabi? Gak paham dia. Yang dimaksud di situ adalah cara hidupnya dalam memegang agama Islam adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dan inilah cara sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku ya mendekati keluarga Nabi berharap apa? Berharap agar mendapatkan cintanya Allah Ta'ala dengan mendekati keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara hidup para sahabat dan begitu seharusnya cara hidup seorang muslim. Dan ini dapat darinya nyanyian dari lagu. Itu ibadah. Maka saya katakan hebatnya sahabat itu ketika Nabi dari Mekah ke Madinah yang muncul bukan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang muncul bukan itu, betul ya? Kenapa? Faroh, seneng lagi faroh. Maka yang muncul nyanyi Tala'al badaru alaina. Yang muncul kan itu, betul kan ya? Bukan yang lain yang muncul. Kenapa? Seneng, akhirnya muji Nabi. Yang muji Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kita harus punya tiap hari itu waktu untuk belajar tentang kebesaran-kebesaran Nabi Muhammad SAW. Nah di sini baru saya akan jelaskan sedikit. Ini belum ceramah loh ya, belum. 45 menit ini baru muqaddimah. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jangan Anda kira saya udah menjelaskan isi kitab ini. Belum. Ini baru ngasih tahu. Nih alinea berikut ini tentang bagaimana Imam Nawawi ngasih tahu, kamu tuh kalau syahadat Allah ya jangan kemudian melupakan nama Allah yang lain. Kamu tuh kalau syahadat Rasul jangan melupakan kelebihan Rasul yang lain. Kenali Allahmu, kenali Nabimu. Lah masalahnya itu kita la ilaha illallah nggak mau belajar yang lain, makanya nggak paham. La ilaha illallah, dah kan? Tapi nggak belajar tentang Allah yang sifat-sifat nama Allah yang lain, sehingga hidupnya goyang. Oke, kita belajar yang ini saja deh, 4 ini. 4 yang diajarkan Imam Nawawi dalam muqaddimah ini cukup untuk bekal hidup sampai nanti ke surganya Allah Ta'ala. Oke, yang pertama apa? Al-Wahid. Al-Wahid, yang Maha Esa. Yang satu, Wahid itu satu. Al-Wahid. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Ini bagian dari Pancasila. Pancasila itu ngambil dari yang begini-begini, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan cuma ketuhanan, Pancasila satu, ketuhanan, enggak tuh. Ketuhanan yang Maha Esa. La ilaha illallah al-wahid, yang Maha Esa. Apa manfaatnya paham ini? Banyak. Paham satu ini sebetulnya cukup. Sekarang saya mau nanya pada semuanya ini. Yang pernah kerja angkat tangan, yang pernah kerja. Ayo ngangkat tangan, ayo. Ini teknik menghilangkan ngantuk.
Pernah kerja, mungkin sekarang pengangguran gitu kan ya. Yang pernah kerja angkat tangan. Makanya saya yang pernah kerja angkat tangan. Mungkin sekarang pengangguran, tapi kan pernah kerja kan? Bidang apapun. Coba dicek ya, dicek. Selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Cek dulu. Cek hatimu, cek pikiranmu dulu. Ayo, selama ini kamu merasa yang ngasih rezeki Allah atau bosmu? Loh, berubah. Tadi katanya Allah, jangan tertekan loh, saya enggak menekan loh ya. Jangan dalam tekanan. Ayo Bapak Ibu jawab dengan jujur. Kita ini kerja ngalor ngidul ngetan ngulon cari duit, kita merasa yang ngasih rezeki Allah atau kerjaan kita dan usaha kita? Berubah lagi. Yang betul yang mana ini? Loh, memang betul yang ngasih rezeki Allah. Saya enggak tanya pengetahuan, saya enggak tanya ilmu. Ya, anak kecil pun diajari yang ngasih rezeki adalah Allah, anak kecil pun paham. Betul. Yang saya tanya bukan ilmumu, pengetahuanmu, bukan yakin percayamu, imanmu. Saya yakin, saya percaya Anda iman yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya pertanyakan adalah apa yang kamu rasa tiap hari? Contoh, pasar sepi. Yang kamu salahkan siapa? Pasar, betul kan? Pasarnya sepi. Pertanyaan kedua, kalau pasarnya sepi, perusahaannya sepi, kemudian tokonya sepi, dagangannya sepi. Pertanyaan saya berikutnya ya, merasa tenang atau agak resah? Saya nanyanya agak loh, kok jangan resah? Oh, saya rubah pertanyaannya. Tenang atau resah? Enggak agak ya, memang resah betul ya? Resah. Baiklah. Pertanyaan berikutnya. Jadi kalau pasarnya sepi, tokonya sepi, kerjaannya mulai enggak jalan gitu ya. Pelanggan-pelanggan mulai pergi, ya tagihan menumpuk. Ya tagihan menumpuk, kebutuhan nggak bisa dikurangi karena udah dikurangi semua. Setek-entekan nih. Hatinya tenang atau resah? Resahnya gara-gara apa? Simple, bukan masalah utang. Utang berapapun kalau punya uang tenang, betul? Betul kan? Berarti yang buat resah apa? Pasarnya sepi. Yang buat tenang kalau pasarnya pasar rame, tenang, betul? Pasar rame, pasar sepi. Jawab jujur, pasar rame, pasar sepi. Yang buat tenang, yang buat resah, pasar sepi. Oke, Bu. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu. Bapak-bapak ngasih uang ibu 100 juta, ibu tenang atau enggak tenang? Resah, Bu. Kenapa resah? Kalau suami udah ngasih uang gede, hati-hati, mungkin dia menyimpan sesuatu. Ya toh? Mungkin untuk menenangkan istrinya kasih uang gede. Gitu, Bu. Jangan suudzon, enggak boleh. Jadi kalau suami ngasih uang besar, Bu, senang atau enggak senang? Senang, betul. Tapi ibu butuh uang besar, suami ngasih uang tapi hanya 10.000 rupiah, tenang atau resah? Terus suami ngasih gambaran begini, Bu, ini perusahaan kelihatannya seret, akan terjadi pengurangan karyawan agak besar. Doakan mudah-mudahan saya tidak dikeluarkan dari perusahaan. Ibu tenang atau khawatir? Saya cuma mau menyamakan persepsi atas dan bawah, ternyata sama, betul? Betul? Oke, sekarang cek. Semua ngucap kalimat syahadat enggak? Ngucap toh? Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ada Tuhan lain? La ilaha illallah. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Banyak atau satu? Satu atau ada yang lain? Enggak ada yang lain? Cuman Allah? Cuman Allah? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang membuat rezeki sempit? Siapa yang melapangkan rezeki? Paham kita semua itu? Terus masalahnya di mana? Masalahnya pasar
Sepi, betul. Berarti Tuhanmu pasar sepi atau Allah? Berarti Tuhanmu pasar ramai atau Allah? Berarti yang bisa membuat kamu tenang Allah atau pasar ramai? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Pasar sepi ada Allah enggak? Berarti kamu tenang atau resah? Berarti Allah sama pasar besar mana? Buat kita ini tadi yang resah-resah. Ulangi dikit boleh ya? Oke. Pasar sepi resah, pasar rame tenang. Betul? Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Kalau punya Allah tenang atau enggak tenang? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Ketika pasar sepi punya Allah enggak? Punya. Kenyataannya tenang atau resah? Berarti punya atau tidak? Lah ini loh, karena Al-Wahid, kita belum menghayati Al-Wahid. Yang ada Allah ya, cuman Allah. Kalau yang ada Allah, yang punya rencana besar itu cuman Allah, yang ngatur semuanya cuman Allah. Ya mestinya ya tenang toh. Mestinya toh tenang. Pasar sepi, yang ngasih rezeki Allah. Selesai. Ditanya sama istrinya, "Pak, di pasar ngapain?" "Ya di toko." "Lah kok pulang nggak bawa duit?" "Nggak ada yang beli." "Lah kenapa nggak ada beli?" "Ya nggak ada yang ke pasar." "Lah ngapain kamu di pasar?" "Ya jualan." "Lah yang mau beli siapa?" "Ya nggak tahu." "Lah pasarnya sepi atau rame?" "Sepi." "Sepi biasa atau banget?" "Banget." "Banget seperti apa?" "Nggak ada yang masuk." "Lah ngapain kamu masih di pasar?" "Ya jualan." "Lah ngapain jualan kalau nggak bawa uang?" Suaminya jawab, "Lah mana pernah aku tahu ada orang mau beli atau orang tidak mau beli. Bahkan yang sudah di depan mata sudah nawar, sudah jadi, mau bayar bisa gagal kok Bu. Mau bayar bisa gagal kok. Kadang pasarnya itu sepi, tiba-tiba kita anggap sudah mau tutup, sudah pulang semua, datang orang juga beli. Tugasku menanti Bu, perkara ada orang mau beli, ada orang gak mau beli, aku gak ngurus. Aku menanti rezeki dari Allah yang Maha Esa. Cuman Allah yang ku nanti Bu, bukan yang lain." Masya Allah. Iki bojo.